game Monopoly hidup kembali dalam dunia metaverse. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Bagi yang memperhatikan perkembangan ekonomi China, mungkin akan mendengar bahwa kelompok spekulasi real estate telah kembali lagi baru-baru ini. Namun, kali ini mereka bukan berspekulasi rumah nyata, tetapi spekulasi rumah di dunia metaverse. Bulan lalu, JJ Lin, seorang penyanyi asal Singapura, menulis di Twitternya bahwa dia telah membeli 3 bidang tanah virtual di platform game online yang diperkirakan menelan biaya lebih dari $100.000. Setelah membeli tanah virtual, sebagai pemilik, Anda dapat membangun rumah virtual di atasnya. Atau juga Anda dapat menjual kembali tanah tersebut beserta dengan rumahnya kapan saja di dalam game. Menurut laporan Yichai atau China Business News, game developer bernama Homeverse yang berfokus pada konsep metaverse di China telah memiliki lebih dari 100 set properti dengan nilai berbeda dan harga properti virtual mereka telah naik tajam. Perlu diketahui, membeli rumah di dunia metaverse bukan hanya perilaku individu atau investor institusional. Bahkan sebagian perusahaan besar juga mulai memasuki pasar dalam skala besar. Menurut statistik, pada platform game populer di dunia, volume transaksi tanah virtual pada bulan November lalu mencapai $228 juta, 7 kali lipat volume transaksi pada bulan Oktober lalu. Penilaian tanah virtual pada bulan November melonjak 9 kali lipat dibandingkan dengan bulan September 2021. Sekarang, jika Anda ingin membeli sebidang tanah di platform game populer, harga minimumnya sekitar $13.000. Saat ini, bahkan telah ada pengembang real estate virtual profesional yang khusus menjual beli tanah, membangun gedung, dan menjualnya di dunia metaverse. Seorang pengembang real estate virtual di Amerika Serikat bernama Republic Realm membeli sekitar 2.500 lahan virtual di 19 platform metaverse yang berbeda. Salah satu bidang tanah yang dibeli seharga $4,3 juta. Bayangkan, harga demikian telah dapat membeli rumah nyata di pusat kota metropolis Shanghai. Tampaknya, spekulasi real estate metaverse global telah datang dan diperkirakan akan menjadi gelombang spekulasi lain setelah mata uang virtual cryptocurrency. Begitu mendengar berita tentang spekulasi real estate di metaverse, reaksi pertama saya adalah, bukankah ini video game Monopoly yang pernah kita mainkan ketika masih kecil? Mungkin masih banyak di antara teman-teman yang masih ingat aturan mainnya, yaitu dengan melempar dadu dan berjalan ke depan secara acak, pemain dapat membeli tanah di sana, melanjutkan untuk berinvestasi, membangun rumah, atau sejenisnya untuk meningkatkan harga nilai tanah. Barang siapa yang melewati tanah ini harus membayar Anda biaya jalan tol. Semakin mahal harga tanahnya, semakin tinggi biaya jalan tolnya. Sampai akhirnya, orang yang tidak memiliki uang untuk membayar tol akan bangkrut. Dan orang yang memiliki real estate paling banyak dan paling mahal akan menjadi the winner. Tanpa disangka, game Monopoly virtual ini sedang hidup kembali di dunia metaverse saat ini. Mungkin Anda masih ingat bahwa game Monopoly bukanlah permainan biasa, melainkan dongeng politik tentang Monopoly. Pada tahun 1903, ketika bangkitnya keluarga Morgan Stanley, Carnegie, Rockefeller, dan Taipan monopoli lainnya, seorang wanita Amerika Serikat bernama Elizabeth Magie menciptakan board game ini. Ayahnya adalah seorang pengacara pribadi Presiden Abraham Lincoln yang sangat prihatin dengan politik monopoli yang sangat parah dan telah menimbulkan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin pada saat itu. Atas pengaruh ayahnya, Maggie ingin memberitahu semua orang tentang bahaya monopoli tanah melalui permainan yang disebut The Landlord's Game atau permainan tuan tanah. Dia merancang 2 cara untuk bermain game. Satu di antaranya adalah aturan saat ini, dengan merampas tanah, menaikkan harga, dan menguras pemain game lainnya, di mana pada akhirnya hanya akan ada satu pemenang, dan yang lainnya menjadi bangkrut. Versi ini disebut sebagai versi gelap. Selain itu, cara permainan kedua yang disebut sebagai versi terang, yaitu meskipun tanah ini milik Anda, namun uang hasil pungutan jalan tol dan tanah yang dikumpulkan akan dibagikan kepada semua pemain.
Dan pemain pertama yang mencapai nilai tertinggi akan menjadi pemenang. Tentu saja, versi gelap adalah untuk mengungkapkan situasi masyarakat Amerika Serikat pada saat itu dan kerugian sosial yang disebabkan oleh monopoli. Sedangkan versi terang mengajarkan kita dengan melalui pajak tanah, penghasilan dari kenaikan harga tanah akan dikembalikan ke masyarakat, sehingga dapat mencapai kesejahteraan bersama. Pada awalnya, game ini hanya beredar di universitas-universitas Amerika Serikat dan kalangan akademis. Universitas seperti MIT, Princeton University, Wharton School of Business menggunakan game ini sebagai alat bantu pengajaran untuk menyimpulkan masalah monopoli dan sewa tanah dengan mahasiswanya. Kemudian Elizabeth Maggie mengalihkan paten game tersebut ke perusahaan game dengan biaya transfer sebesar $500 dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat luas tentang bahaya monopoli. Perusahaan game juga berjanji untuk menjaga versi gelap dan versi terang dari aturan game monopoli saat dirilis. Jadi, mengapa hanya ada versi gelap dari game monopoli seperti yang kita mainkan saat ini? Alasannya sangat sederhana, semuanya karena pilihan pasar. Dengan kata lain, semua orang lebih suka memainkan versi gelap. Semua orang ingin memonopoli. Dan jarang ada yang tertarik dengan versi terang. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan game melanggar janji mereka, memotong edisi terang, dan mengubah nama game menjadi Monopoly. Setelah Elizabeth Maggie mengetahuinya, dia sangat marah dan mengeluh kepada media. Namun kemudian hal itu tetap tidak terselesaikan. Kemudian seorang profesor ekonomi di University of San Francisco tidak tahan melihat distorsi permainan perusahaan game. Maka beliau meluncurkan versi terang lagi dan sengaja menamakan game itu sebagai anti-monopoly. Akan tetapi sayangnya digugat oleh perusahaan game dengan alasan pelanggaran hak cipta. Itulah sebabnya sampai hari ini kita hanya bisa memainkan versi gelap Monopoly. Dan banyak orang bahkan tidak tahu bahwa pernah ada game Monopoly versi terang. Ini membuat saya berpikir bahwa di era Metaverse, manusia sebenarnya dapat merancang aturan permainan yang lebih baik dari awal di dunia virtual. Nilai Metaverse bagi manusia seharusnya tidak hanya membangun citra cermin digital dari dunia real, melainkan menciptakan kemungkinan dunia yang jauh lebih baik. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!